Kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru ketemu sama Mbak Novi ya, karena kemarin ngisi ya Mbak ya. Oh, nggih. Heeh. Apa tanggal 27 ya kemarin Nggih, ya Mbak pas Novi? kecep. Iya. Di sini pas di depan pas selawatan. Heeh. Jedul-jedul. Heeh. Iya Terus lah. pas kontraksi nggih. Aduh, rasane. Tambah tambah memuncak hormonnya. Nggih, aduh. Kalau tidak bisa diceritakan waktu itu. Ya, alhamdulillah apa bidane kuat sing dampingi 6 lek gak salah. Terus sih kerasa kan apa tapi suwake wis bidan-bidane bingung soalnya kula sampai ini napa jenenge iki lho Kan ya. pas niki lho lek ngarani pas diinfus sampai kececeran wis soalnya kontraksi Iya. niku. Iya. Tapi supportnya Luar biasa. Berarti pas Nggih. gendana. nggih pas selawatan nggih. Paling nggih kali ditonton tapi kok rasane jedul-jedul nggih. Anak pertama soalnya ya. Nggih. Belum ada pengalaman kan. Nggih. Tapi wis secara fisik sampai mental sudah siap ya. Nggih, Menghadapi sebenarnya kula perjalanan. nggak semerap niki, nek ngarani prosesnya niku ya napa. Ngoten kayak misalnya pas kontraksi niku pas bukaan 10, kula pertama nggak semerap. Dikandani pas normal niku bukaannya ada 10. Pas bukaan kedua niku kan sampai jam 4. Jam 9 sampai jam 4. Niku kula ya Allah wis pasrah kayak kok suwe ngoten. Terus habis itu dibilangin sama bidannya nanti kalau misalkan jam 8 nggak nambah rujuk gitu kan. Terus nah kok langsung bukaan, alhamdulillah langsung bukaan. Habis kepikirannya itu ya rumah muda. Wis Mbak, wis tak kasih tak kasih waktu lagi wis tak tunggu sampai jam 8 malam. Soalnya kan jam 1 malam ya sama ya ketuban merembes. Jam 1 malam sebetulnya jam 1 siang sudah harus lahir. Terus tak tanya ketubannya masih ada mas dikit diisi bagus. Oke semuanya bagus tunggu sampai jam 8. Tak ulur 7 jam tadi. Terus tak kontrol terus sudah buka 4, sudah buka 6. Alhamdulillah lahir ini berarti lahir Ya Allah. Alhamdulillah cepet loh. Oh iya, termasuk cepet tapi kula rasane niku kontraksi sing momen niku bukaan 7 kali 10. Wah, wis kula Kalau gak buka bisa. 10 sajane gak kontraksi Mbak itu sudah kebelet di Adisa. Oh, nggih pas kate bukaan 10 kayak ngoten lho. Pokoknya buka 8, pokok kontraksi yang mules itu dari 4 ke 7. 8 itu pengen meneran terus sampean. Buka 8. Pemane buka 10 wis kepengin meneran terus. 4 sampai 7 iki puncake. Sampai pupuk. Heeh, 4 sampai 7. Puncake 8 ke 10 iku wis kebelet. Tok, gak iso diempet itu biasanya seperti itu. Terus tibane rasanya ya apa? Enak. Nggih, alhamdulillah. Seru? Nggih, soalnya senang didampingi banyak orang ya. Terus tidak bisa dibayangkan dengan nggih. Awalnya nggih koyo pasrah ngoten niku. Soalnya kok gak membayangkan perbukaan niku kok lama. Terus rasanya kayak pasrah ngoten. Ternyata bidan alhamdulillah sudah bukaan 4. Bukaan 7 ngoten niku. Iku wis mulai optimis ya. Nggih, optimis niku. Nggih, bidane saya ngaten optimis. Iya, wis lahir. Alhamdulillah kayak gitu. Ya wis dinteni lah pokoknya. Pas itu, pas bukaan 10 mau keluar, kan disuruh ini, apa? Enggak posisi. Itu posisinya enggak benar ngono ku. Malah tiba-tiba nang ini nih. Firasat ngoten terus kok lama-lama. Kok kayak lama sampai tanya, udah jam berapa? Jam 8 malam padahal ngapusi. Saking jam itu cuma berapa menit ngoten lho, tapi kalau rasane tuwa kok suwe ini. Pertama kan pembukaan lengkap itu tak lihat setengah 5. Nggih. Berapa? Keluar. Nggih. Seperti itu. Nggih, tapi rasane niku kok suwe nggih. Ada sing kene 2 jam tekan jam apa gak nambah suwe sampean cuma setengah jam lah ya kasarannya. Jadi kan harus bersyukur. Terus bayinya kan 31 atau 32?
3,1. 3,1. Jadi kan nggak terlalu besar. Bayi segitu ya wis cukupan ya. Sebelumnya sama senang hamil enggak? Senang hamil mandiri sih. Katanya suruh niku kan YouTube. Tapi pernafasannya masuk ya. Pernafasan ya belajar 1-2 kali. Ya lek pan perut ambil pernafasan nganu ngoten kok. Iya, tapi kan ya gak masuk itu Nggih. ono instrukturnya Enggak ada. Jadi latihan pernafasan itu kan gak maksimal. Ngawur pokoknya melok apa itu maksimal sampai ngangkat, sampai ya apa gitu kan enggak ada. Ya. Padahal nomor 1 kesalinan itu ya cuma pernafasan itu untuk mengurangi mules, untuk mengurangi rasa kepingin BAB itu ya cuma pernafasan itu loh. Wong kadang senam iki lho. Pernafasannya lali lek nih wis pas hari H. Sebenarnya pengen ikut cuma kan jauh Brongkal. Aku biasanya online kok Mbak. Aku online Selasa jam 4 sore. Tapi nanti anak kedua. Amin ya Allah. Biasanya kan hujan, nggak ada yang nganter ya. Akhirnya aku dewe senam hari Selasa jam 4 itu tadi untuk yang biasanya nggak bisa kesini. Jadi bisa ngikuti aku online. Terus pengalamannya kemarin melahirkan ya apa? Alhamdulillah tadi ya. Alhamdulillah. Anak pertama. Kayak sih. Kali nggak pernah ternyata ya Allah luar biasa gitu. Jadi kalau pembukaan memang normal itu nggak perlu telaten Mbak. Nggih. Biasanya telaten pasiennya nggak telaten ya ora iso. Biasanya telaten pasiennya telaten keluarganya nggak telaten ya ora iso. Jadi semuanya itu harus kolaborasi, harus saling mendukung. Ya Allah, saya bersyukur kula. Engko lek sampean wis kesakitan keluargane bingung ngarepe dhewe saaken gak mentolo ya gak iso. Jadi memang harus iku lah. Engko wis sembarang bingungi wis mending gak usah ikut waktu persalinan. Soalnya kan secara psikologis itu mempengaruhi juga sama ibu yang mengalami kontraksi itu tadi. Kene wis sambat kudu tambah bingung. Pasiennya mesti tambah bingung. Gitu. Ya alhamdulillah sing dampingi kan sepah kali suami tambah gini, ayo kuat nak, sabar nak, ayo gitu-gitu wis kuat, sakit, ayo 9 bulan dinanti, ayo positif normal, ayo semangat. Kula wis mek sahabat, ya Allah, wis kok gak iso ngomong wis kalian. Soalnya ya termasuk positif kalau sama ngerasa apa sama yang sama seperti sakit. Itu kan gak sakit kan? Jadi harus di situ tuh harus ada rasa syukur ya, dikasih sakit itu harus bersyukur. Makanya kalau sudah bersyukur pasti gak mau menemukan sabar. Memang perlu Mbak. Kan anehku memang harus apa lek ngarani dicuci otak. Nggih, diafirmasi positif wis pokoke. Kula mek ngeten pas wakit niku, ya Allah. Kan nggih wonten posisi kula koyo ya Allah. Kula ngomong ten bidani, asal miring kanan nah. Kok itu kan digusul miring kiri ngoten kan, kayak cepat pembukaan ngoten. Wis kula waktu wis angsal kula langsung koyo muling, tapi tak rasakno koyo sik pancet ae krasa loro. Akhire kula meneng, nggih kula tahan sendiri, tak rasakan nikmati loro iku. Itu memang harus dinikmati. Kula wonten wis gak dinikmati Mbak loro rasane. Nggih. Jane. Gak dinikmati iku tambah nelongso tambah ya opo padahal itu sing dinteni. Nggih. Iya to? Dadi sing kula meneng wis. Ada waktu meneng ngoten. Tak nikmati ya Allah ngeten lorone. Cek ngomong astagfirullah la haula wis koyo ngono-ngono. Wis nyowo bodhok. Nggih. Sampai kok masa iki rasane saking sakite. Iku sama cepet Tapi alhamdulillah langsung proses sing sawu iki. Ayo dina sawengi sing telung. Wonten nggih. Nek didelok awake dhewe ya sora karepe dhewe gitu. Nek dibareng mbek tanggane kok dhewe gitu. Oh, dina temen. Macam-macam. Karena ya memang persalinan itu ya apa ya? Caranya dhewe-dhewe. Untung-untung kan banyak sama nggak 3 kilo sakon. Yang nggak 3 kilo teteng on 38.
besar banget. Prosesnya malah agak lama. Soalnya anak ketiga, petang kilo ya ramah masalah mengus ketiga. Pertama besar. Terus segitu cukup mbak start nanti nomor 2 tetap segitu aja 3 kilo 2 on 3 kilo 3 itu wis. Jadi bukanya enak gitu. Kalau sampai dulu terus setengah soro. Dengan lihat vlog-vlogku itu ya meskipun sampai 2, 38, 39, ya pancet aja sama ibu. Soalnya malah kayak jahitan niku ya. Iya. Apalagi perinemis yang kuat nggak pernah dipakai HP, terus tambah nemen karuni. Itu. Jadi semester 3 harus sering dibuat HP. Duh, saya malah suami takut. Jadi kayak itu. Kalau waktu periksa hamil, suami itu harus diikuti. Tapi tahu, cuma nggak berani soalnya ini lihat perutnya sudah gerak-gerak itu gitu. Iya, jadi kan ya berarti kan kurang support ya. Iya, kurang support, kurang informasi itu. Jadi nanti tambah kedua suami harus dilibatkan dalam pemeriksaan. Karena suaminya izin. Karena nggak ikut masuk itu malu biasanya. Tapi yang sekarang itu anak YouTube sama TikTok ya. Tapi nggak senang ya kurang efektif dan kurang maksimal gitu sih ya. Kemarin kesan-kesannya apa? Sama di sini sama rumahnya tuh di mana? Sana apa sana? Ikut suami di Brongkar. Brongkar di mana? Pagelaran. Ngundang terus. Ya, aku pernah ngapain ke sana. Ya, terus tapi saya ini asli Wajak Codo. Sampean? Iya. Sama sing Wajak. Terus iki domisilinya sama ning kono apa di kono? Lek kakak di sana. Kakak di sana. Sebenarnya sih riwa-riwi, soalnya kan saya anak tunggal. Sebenarnya anak nomor 2, cuma mbak sudah nggak ada kan. Gitu. Jadi ya mau nggak mau sebenarnya di sana, cuma kan perempuan biasanya ikut suami. Gitu. Iya, soalnya ini kerjanya juga di sana. Tapi sama Dek Wajak. Terus sekarang ya Jodoh Wajak. Habis ini Jodoh Wajak tapi belum pindah kakak. Sudah. Oh sudah sekarang. Wajak. Oh berarti ada apa-apa ke Puskesmas Wajak ya? Kan nggak ikut gondang lagi loh, Brongkar. Berarti ikut Puskesmas Wajak ya, nggak imunisasi. Iya, tadi disuruh itu sama bidannya di pas ambil hati tadi suruh ke ini ke Puskesmas Pagelaran sana. Oh HB0? Oh HB0-nya di Wajak tadi masih melayani. Nanti kok imunisasi selanjutnya. Kok Puskesmas Pagelaran? Iya. Nanti kan domisilinya Wajak kan? Iya sebenarnya, tapi kakaknya sudah di sana semua. Oh iya, misalnya alamat kakak. Katanya gitu. Iya, itu rupiah lah. Masalahnya di sini nggak boleh melayani imunisasi ya, karena masa tempat. Apa polis mbak, di wis sama aja. Tapi katanya nggak misalnya pindah-pindah takutnya yang bertanggung jawab itu loh, kan imunisasi nanti misalkan ada apa-apa gitu katanya. Jadi kalau bisa satu tempat gitu memang. Ya untuk memudahkan pelaporan. Gitu Brongkar sana. Iya, gak apa-apa wis dituruti. Kan sama aja kono sama aja. Ini sama aja. Gitu ya. Selamat. Selamat ganti dia ya kemarin ya. Nggih. Kan sama kacamata. Iya, kacamata. Alhamdulillah ya sabar. Iya, sabar. Terus ditemani banyak bidan. Terus pas terakhir itu dibantu. Paling saking Mbak, bedanya kasihan ngeliat. Iya. Saya dibantu bidan. Siapa nada apa nana gitu loh. Iya, gitu. Terus dibantu langsung. Terus langsung itu 2 kali gak salah. Terus kontraksi lagi langsung keluar nih. Alhamdulillah itu kulangin ya Allah alhamdulillah kalau sampai kok kan manguan kontraksi tangan kontraksi ke teman-teman kayak gini sudah alhamdulillah ayo bu
semangat itu sudah kelihatan apa? Kepala. Nggih, kepalanya. Terus pas keluar, aduh wis gak bisa di ungkapan dengan nggih, kata-kata ya. nangis kabeh wis nek. Ya Allah, alhamdulillah Tidak ya normal ya. Allah. Ya ampun, ini kan Lega juga banget. kepuasan tersendiri untuk kita yang Nggih. menolong. Kula langsung ya Allah, wis berterima kasih banget nang bidan-bidane wis. Alhamdulillah sabar kabeh terus sampai yang ini kan sampai pupuk sampai gitu-gitu wis pokoknya kula wis njaluk sepuro terima kasih. Memang kalau keluar itu malah bener berarti kebenarannya. Oh Itu gitu. tandanya, iya. Oh, Jadi gak apa-apa. aku sama ini ya Allah ya Sungkan Allah. lah. Nggih, sungkan. Salah aduh ya apa wis gak kepikiran apa wis. Iya, saya kemarin pas liburan ya, nggak liburan aku di rumah kok banyak di kantor. Nggih. Paling keluar cuma jemput anak-anak pulang sekolah gitu ke pasar. Biasanya gue ya di depan lagi. Apa sama aja, pakai digani istilahnya gitu semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih dibuat apa diberi kesempatan menolong ya. Dengan selamat. Iya. Alhamdulillah juga terima kasih bisa apa jadi perantara. Iya. Perantara membantu. Iya. Proses persalinan anak pertama iya. di sini. Emang niatnya emang wis kayak pingin ibu dan cici gitu. Iya. Sama kan dari sini dari mana? Lumayan jauh loh. Dari apa ya? Awalnya dari saudara. Biasanya kan ke sini itu baby spa gitu anaknya gitu. Terus dikasih tahu di sini enak, di sini sabar gitu-gitu wis. Terus dikasih tahu IG-nya, sosmednya, terus tak lihat-lihat. Terus menghubungi lewat ini IG, WA. IG ya. Jadi belum pernah ke sini sudah WA gitu. Jadi cuma 2 kali kontrol nggak salah. Sebelum persalinan itu. Terus pas persalinan sebenarnya mau di sana ngundang lagi. Tapi aduh kan di sana yuk ada hal-hal yang nggak bisa disebutkan pokoknya ada teman sing bisa buat dirujuk ini gitu kan. Nah keluarga yang pengen normal, saya sendiri juga pengen normal. Soalnya kan semangat keadaan orang makanya. Dari Muara Sepah itu kan ya normal. Terus salah orang tua juga kan lagi habis kecelakaan kan, sekarang egrangan kayak gitu. Jadi ya kalau bisa normal dia tidak banyak menyusahkan gitu kan. Gitu nggih optimis saja tapi nanti nggak tahu kan takdirnya gimana kan Bu. Terus ya itu. Terus sudah pas jam rembes kan saya periksa dulu ke Gondang Legi. Terus sebenarnya nggak boleh pulang. Suruh sana, tapi saya bilang nanti mau rembukan sama keluarga gitu. Terus soalnya kan nanti kalau misalkan jadi langsung ke sana. Jadi tapi saya nggak jadi ke sana, langsung terbang ke sini. Oh, langsung ke sini. Ke sini. Langsung saya ngehubungi lewat WA. Itu saya ceritakan kronologi kalau rembes sudah jam 1 malam itu. Terus langsung paginya ke sini perjalanan. Sampai sini jam 8:30 kalau nggak salah. 8:30 pagi. Iya pagi. Iya. Jadi langsung sini sebenarnya agak telat. Keluarga nih, wah temen tempat lahirannya ya apa? Enggak, memang saya dulu awalnya gitu wis. Di bilang cici aja. Saya lihat dari ini sosmednya juga, terus apa? Dari temen enak di sana sabar gitu. Yang sampai sekarang tiap bulan apa berapa bulan sekali baby spa gitu kan gitu. Iya merongkal sih nggak sering apa Loh tapi teman saya di Wajak yang bilang itu. Oh Wajak Codol. Ya dari informasinya jadi teman tetangga di sana lah gitu. Terus ya wis di sini wis tengah-tengah antara merongkal. Iya tengah-tengah ya. Tapi ya orang Wajak juga banyak sih Mbak yang kesini. Iya. Iya kan sebenarnya kalau dari Wajak itu kan lebih dekat. Tapi kalau dari Merongkal kan jauh. Jauh. Kan melewati misalkan kan ya banyak bidan kok di Remen. Makanya tuh gitu loh. Tapi yo di ACC ya sebenarnya juga nggak masalah ya.
Nggih, wong saya kontrol ke sini wis masih hujan-hujan ya ke sini. Kan soalnya ngajar. Iya, Saya ngajar jadi bisanya sini kadang minggu kontrolnya. Ya wis per minggu itu kayak 2 kali. Terus lahiran ya. Nggih. Ya jodoh-jodohan juga sih ya, memang ya melahirkan ya Kak. Ya Kak, di sini kan ya banyak pelayanannya. Wis di sini aja wis dimantepno gitu. Ya wis apapun kita soalnya punya 2 orang tua ya wis lah dijalani. Iya, betul. Pas kesini ya mampir ke sini terus orang tua. Jodoh itu kontrol. Iya, saya tengah-tengah tak pikir-pikir. Iya. Betul. Iya kan di sini sama ngasih untuk free massage. Ya kemarin tapi sama bawa mobil sendiri ya. Pulangnya. Iya sih biasa tak antar kayak tadi saya juga antar kendang ke sana tadi. Sebenarnya kemarin tanya sih misalkan diantar iya, tapi ternyata iya. Baru pulang kemana Mbak? Kemarin malam baru pulang. Iya. Nanti satu minggunya selesai pas mudik. Iya 5 hari. Tahun sekali Mbak. Tahun tua. Oke, terima kasih sudah berbagi ceritanya. Alhamdulillah, nanti pasti saya upload di YouTube ya. Di YouTube pasti saya upload, tapi masih antri. Aku juga masih ngedit sendiri soalnya. Gitu. Oke, saya akhiri di sini. Nanti kita bertemu dengan pasien saya dan cerita yang berbeda. Terima kasih Mbak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.